Selamat siang Bapak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Oh iya, selamat siang Ibu. Senang berjumpa dengan Ibu. Oh iya Bu, ada apa nih? Tumben Ibu, sepertinya Ibu murung nih tampak pada muka ya. Seperti kurang bersemangat begitu. Tidak seperti biasanya gitu loh Bu. Bagaimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu ya? Jadi mengganggu Pak, mengganggu waktu Bapak. Ya, biasalah Bu. Di antara kesibukan kita kerja, tentu masih sempat kok berkomunikasi dengan teman. Tidak apa-apa Bu, intinya boleh kok. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak Jasma bisa membantu saya? Oh iya Ibu, apalagi sekarang saya ada waktu luang nih Bu. Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa Bu yang bisa saya bantu ya Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Oh begitu Bu ya. Kira-kira masalah apa Bu ya? Coba deh Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan gitu, pada saat ini. Mungkin saya bisa membantu Ibu. Bapak ingat tidak ya, berapa hari yang lalu pengawas kan melakukan revisi ke kelas-kelas kita. Pada waktu revisi itu, saya mendapat teguran Pak dari pengawas. Oh iya iya iya. Ya saya ingat pada hari apa kemarin lusa itu Bu ya. Ada Iya Pak. pengawas yang datang itu Bu ya. Iya iya iya. Kalau tidak salah Kalau masalah ini Bu ya. Eh, Pengawas datang ke kelas Ibu gitu ya. iya Pak, sebenarnya sih masalahnya itu tidak serius Pak. Oh begitu Bu ya. Eh, Tidak serius. Kira-kira bagaimana Bu? Ibu menganggap tidak serius itu Bu? Pada waktu itu, pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya Pak. Proses mengajar yang bagaimana Bu ya? Apakah Ibu tidak waktu itu tidak bisa mengelola kelas ya Bu ya? Apakah muridnya ribut atau bagaimana Bu? Kalau boleh tahu kritik pengawas itu bagaimana Bu? Kalau masalah pengelolaan kelas Pak, saya sudah baik Pak, karena saya bisa mengkondisikan siswa biar tidak ribut. Karena saya di situ, beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Pak. Oh iya iya iya. Iya. Lalu bagaimana Ibu respon dari pengawas tersebut ketika tahu bahwa Ibu Sally tidak menggunakan buku teks waktu itu? Jadi Pak, sebenarnya begini ya, saya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber buku, bersumber media ajar Pak. Bisa dari perpustakaan, mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Iya 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 iya. Jadi masalahnya begitu ya Bu ya, soal buku teks ya ya. Kalau begitu saya tanya dulu Bu ya. Selama ini apakah apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, saya menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Bahkan saya menggunakan media konkret. Oke. Terus bagaimana dengan penggunaan buku teks Bu? Di situ, Pak, menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Jadi saya merasa tadi, ya buku teks tadi, nggak apa kalau tidak digunakan. Iya 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 iya. Baik Ibu.
Sebenarnya yang sudah Ibu lakukan, menurut pandangan saya, Bu, udah baik, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, Bu? Seperti yang kita ketahui kan, karakter siswa kan berbeda-beda, Bu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Iya ya Pak, benar juga. Hasil belajar siswa berbeda-beda. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Ya, ya. Nah, itu dia, Bu. Pentingnya posisi buku teks sebagai sumber belajar, Bu. Nah, mungkin harapan dari pengawas kemarin itu, Ibu sepertinya walaupun menggunakan berbagai media, jangan melupakan buku teks sebagai sumber belajar. Nah, kan ada juga anak yang misalnya hobi membaca kan, Bu ya. Gaya belajarnya itu visual teks. Nah, itu diakomodasi, Bu. Iya ya Pak, saya pikir ada benarnya juga apa yang Bapak bilang. Ternyata anak-anak berbeda dan pengawas tadi benar ya, saya harus menggunakan buku teks. Oke, oke. Nah, kira-kira nih bagaimana nih, Bu? Awalnya Ibu datang, gundah, setelah kita berkomunikasi, Ibu bercerita. Nah, ini bagaimana nih perasaannya sekarang itu? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya kurang nyaman Pak. Saya menjadi resah, di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya ya pekerjaan saya yang ada di rumah dan sekolah agak terbengkalai karena saya menjadi pikiran Pak. Oh iya, betul betul. Kira-kira apa ya, Bu ya, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Saya membuat saya tidak nyaman itu Pak. Saya kan dikritik oleh pengawas. Takutnya nanti pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah. Saya takut Pak menjadi suatu masalah di kemudian hari. Oh, itu kekhawatiran Ibu ya. Ya, jika saya dapat menyimpulkan, Ibu merasa tidak nyaman, Bu ya. Adalah saat supervisi itu ya, Bu ya. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan atau menanyakan hal tersebut ke Ibu, terus Ibu memberikan argumen, Bu ya, sebagai bukan pembelaan diri, tapi Ibu menyampaikan faktanya ya, Bu ya, kepada pengawas. Nah, di sana pengawas merasa, wah, ini Ibu kok sepertinya membela diri begitu, Bu ya. Nah, Ibu memiliki kecemasan, wah, takutnya ini pengawas nanti menyampaikan ke kepala sekolah, begitu, Bu ya. Iya Pak, kira-kira saya akan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya, Ibu, untuk masalah Ibu ini, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja, Bu. Jika ditegur kepala sekolah, misalkan ya, ya diterima saja, Bu. Ibu siap, terus Ibu berhak menjelaskan dan Ibu harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Dan saya yakin, Bu, pastinya beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar ke depannya. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak ya, dan saya juga bisa merefleksi diri saya Pak. Iya, saya yakin Ibu akan bisa dan mau merefleksi diri. Nah, kira-kira, Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, nah, kedepannya adakah rencana terpikirkan oleh Ibu? Bagaimana kedepannya? Ada Pak, rencana yang saya akan buat, saya akan menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan saya solusi. Oh iya, nah, saya setuju nih, Bu. Langkahnya udah tepat, dihadapi saja, Bu ya. Nah, terus apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ada Pak, saya akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke, bagus, Bu, tuh langkahnya.
Nanti pada saat sesi pengawas berikutnya datang kembali, Ibu sampaikan saja oh, perubahan yang sudah Ibu alami. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya nanti? Setelah ini Pak, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Oke, saya sependapat dengan pandangan Ibu. Jadi Ibu tetap gunakan saja teknologinya Bu ya, audiovisual gunakan, tapi jangan sampai melalaikan buku teks. Saya setuju dengan ide Ibu tersebut. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega. Karena jujur Pak, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir Pak kalau saya salah langkah. Iya. Dan itu lumrah Bu, biasa. Namanya kita sedang diawas, terus ada hal yang kurang, terus kita khawatir. Itu normal aja Bu. Ya, yang penting Ibu sudah mau merefleksi diri. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi nih Bu ya, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Jadi saya punya komitmen untuk hal itu Pak. Dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Pak. Oke. Nah, itu pun saya merasa senang mendengarkan rencana itu. Lalu kira-kira nih Bu, apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan apa Bu yang dibutuhkan? Itu juga masih dalam pikiran saya Pak ya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan Pak. Dan saling berkolaborasi bagaimana menciptakan pembelajaran yang baik. Wah, itu dia Bu yang saya sangat senang dari Ibu. Jadi sudah mulai membuka diri untuk berkolaborasi. Itu ide yang sangat bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu ya, dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Bu. Amin. Terima kasih Bapak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi siswa kita Pak. Keren. Amin. Sama-sama Ibu. Semoga setelah percakapan ini Ibu kembali lagi bersemangat untuk mengajar demi masa depan anak-anak kita ya Bu ya. Ya Pak. Ya maaf Pak, kebetulan saya masih ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ya Pak ke ruangan saya. Oh iya, mari Bu. Kebetulan kita juga pas ya Bu ya, kita sudah jam masuk. Terima kasih Bu, selamat kembali bekerja. Semangat ya Bu ya. Terima kasih Bapak, salam sehat dan bahagia. Sama-sama, terima kasih Ibu, salam sehat. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak. Ada apa sih Pak? Tapi saya perhatikan dari tadi, Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasa. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Pada muka ya, seperti kurang bersemangat sebelumnya, tidak seperti biasanya gitu. Mohon maaf Bu ya, jadinya mengganggu waktu Ibu nih. Ada yang bisa saya bantu ya? Tidak apa-apa sih Pak. Jadi lagi waktu istirahat dan saya ada mengganggu waktu Bapak. Oh iya, kalau begitu ya salah Bu. Mohon di antara kesibukan saya ini mau berbagi cerita, tahu masih sempat kok gini loh komunikasi. Saya tuh mau menyampaikan. Tidak apa-apa Bu, intinya ada masalah yang saya hadapi Bu. Begini Pak, Apakah Ibu saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak Jasma bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? dengan senang hati Bu. Kira-kira apa Bu yang bisa saya bantu saja Bu ya? Begini loh Bu. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Sedang saya hadapi sekarang itu Bu ya.
Kira-kira Oh, masalah apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. pada saat ini. Oke, mungkin bisa. Terima kasih nih Bu, sebelumnya membantu saya sudah senang sekali. Bapak ingat tidak ya, berapa hari yang lalu pengawas kan melakukan revisi ke kelas-kelas kita. Pada waktu revisi itu, saya mendapat teguran Pak dari pengawas. Mengajar saya lumayan. Oh iya, kami itu kan tahun depan pada akan menerapkan kurikulum merdeka Bu. Apa kemarin dari itu Bu ya? Ada teman-teman Iya, Pak. yang ngawasan pelatihan kan, mengikuti pelatihan, katanya itu kan kita harus dibekali juga setiap guru itu dengan kemampuan kalau tidak salah Kalau masalah ini Bu ya, perangkat laptop, pengawas atau kelas ibu tablet untuk pembelajaran. iya Pak, sebenarnya sih masalahnya itu tidak serius Pak. Rekan-rekan teman sejawat kita di sini, oh begitu kan sebagian besar loh Bu, belum menguasai IT Bu, tidak serius untuk pembuatan media belajar, soal daring, tidak serius itu termasuk perangkat pembelajaran Bu. Pada waktu itu, pengawas itu mengkritik tentang proses mengajarnya. Ini bukan fenomena di sekolah Bapak saja, di sekolah kita saja Pak, di sekolah yang lain juga Apakah Ibu ada permasalahan seperti ini. Sekarang bagaimana Pak selama ini hasil produk soal, media ajar, dan perangkat pembelajaran dari rekan-rekan guru kita? Kalau masalah pengelolaan kelas Pak, saya sudah baik Pak, karena saya bisa mengkondisikan siswa biar tidak ribut. Karena saya di situ, beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Pak. perangkat pembelajarannya termasuk sudah beberapa yang mencoba lalu bagaimana Ibu respon masalahnya Bu karena belum menguasai tahu bahwa Ibu Sally tidak menggunakan buku dalam masa pengumpulannya itu lumayan lama. Jadi Pak, sebenarnya begini ya, saya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber buku, bersumber media ajar Pak, bisa dari perpustakaan, mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Apakah akhirnya semua mengumpulkan karya itu Pak? Nah, jadi kalau masalahnya begitu apakah ya, semua buku teks ini alhamdulillah Bu memang kita saya tanya dulu Bu ya, selama ini apakah apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar mereka yang ada? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, saya menayangkan video pembelajaran atas kondisi yang terasa menarik dan menyenangkan. Bahkan saya menggunakan media konkret. Gagasan Bu. Cuma saya itu memang ragu, makanya saya bagaimana dengan penggunaan buku teks Bu? Kayaknya ketemu Ibu itu cocok deh. Di situ Pak, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Jadi saya merasa tadi, ya buku teks tadi nggak apa kalau tidak digunakan. Oh jadi Bapak sebenarnya perlu melakukan perbaikan seperti itu ya Pak. Oke, itu bagus loh Pak. Kira-kira rencana apa yang terpikirkan oleh Bapak saat ini? Saya berpikir gini loh Bu, yang kita ketahui kan karakter siswa kan berbeda-beda Bu ya, dan belajarnya orang berbeda-beda. Nah, saya tuh ada gagasan. Iya ya Pak, benar juga. Hasil belajar siswa berbeda-beda. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Gitu Bu ya. Ya. Nah, kalau begitu dia Bu, satu yang dilatih dan posisi buku teks kembali itu sebagai sumber belajar Bu. Nah, dalam pikiran kami mungkin harapan dari pengawas punya gagasan Bu. Ibu mengusulkan kegiatan pelatihan di sekolah walaupun menggunakan berbagai media. Oh, bagus itu Pak. Jenis pelatihan kan ada banyak ya Pak ya, seperti Bapak bilang tadi, membuat soal, terus perubahan kurikulum sekarang ya, kurikulum merdeka, terus pelatihan menjadi guru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Iya ya Pak, saya pikir ada benarnya juga apa yang Bapak bilang. Usul anak-anak mengadakan pelatihan dan kemudian benar dari kepala sekolah ya Pak ya. Iya Bu. Rencananya saya nih bagaimana nih Bu, kepala sekolah
setelah pelatihan yang kita berkomunikasi, tutorial, bercerita, betul-betul gimana nih perasaannya sekarang guru-guru tersebut dibimbing. Terus terang Pak, beberapa hari ini saya kurang nyaman Pak. Saya menjadi resah, di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya ya, kerjaan saya yang ada di rumah dan sekolah agak terbengkalai karena saya menjadi pikiran. Dia terima berapa ilmu, terus yang tersampaikan berapa. Tapi kalau di sekolah dilatih ya Bu ya, yang membuat begitu Bu merasa secara tutorial nyaman. Bayangan kami itu akan membawa perubahan. Membuat saya tidak nyaman itu Pak. Saya kan itu Pak karena kalau misalnya seperti Bapak tadi bilang, harus menyampaikan kepada kepala sekolah, langsung saya takut dalam menjadi suatu masalah kemudian hari. Misalnya langsung dipraktekkan ya Pak seperti itu. Jadi langsung melekat karena ilmu seperti Bapak bilang tadi, ilmu yang dapat itu kan belum tentu berapa presentasi. Kalau tidak diterapkan secara langsung, itu sudah bagus Pak. Kira-kira pelatihan yang bagaimana yang akan direncanakan itu Pak? Memperingatkan atau menanyakan hal pelatihan itu rencananya, terus Ibu memberikan argumen Bu ya, secara sebagai bukan pembelaan diri, tapi Ibu menyampaikan faktanya ya kepada pengawas. Iya, bagus. Itu bagus Pak. Menurut Bapak, pelatihan-pelatihan apa saja yang cocok dalam waktu dekat untuk kebutuhan guru sekarang? Wah, takutnya nih pengawas nanti menyampaikan di kepala sekolah gitu ya. Kalau menurut Ibu tadi kita harus Pak. Kira-kira saya akan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Gitu ya. Kalau saya Ibu merencanakan Ibu konsultasi nanti dengan kepala sekolah, bisa merefleksi mengadakan pelatihan yang mempersiapkan diri saja Bu saat ini kayaknya Bu ya. Yaitu pembuatan media misalkan ya. Kemudian soal daya. Terus selanjutnya menjelaskan pelajaran untuk periode tahun ajaran baru saat itu. Dan bagus itu Pak. Nanti setelah pelatihannya tentunya teman sejawat Bapak akan lebih mahir kompetensi di bidang IT-nya. Oh ya, tapi adakah yang mudah-mudahan seperti itu ya Pak ya? Dan saya juga bisa merefleksi diri saya Pak. Apa tidak akan memberatkan rekan guru? Saya sempat terpikir juga mau merefleksinya apakah akan kira-kira merepotkan dari apa yang sudah disampaikan menjadi depannya, karena hal ini belum rencana terpikirkan oleh bukan di sekolah bagaimana ke depan kita. Selama ini kan yang pelatihan cuma satu. Ada Pak, rencana yang saya akan buat, saya akan menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan saya solusi. Teman sejawat saya setuju nih Bu, makanya sudah rapat dihadirkan saja Bu ya. Kemarin dengan Pak Hasan. Apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Guru yang kita undang ke Ada Pak, saya akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Nah, termasuk yang guru lain juga Bu. Bagus Bu, saya langkahnya. Nanti pada saat kesimpulan saya nih Bu ya, berikutnya datang mudah-mudahan sepertinya tidak memberatkan saja. Oke, kalau saya tanya Pak, misal ada salah satu guru yang merasa keberatan, apa sih yang akan Bapak lakukan? Setelah ini Pak, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Oke, saya dapat dengan itu pandangan Ibu. Jadi Ibu tetap gunakan saja teknologinya Bu ya. Pulang sekolah nih Bu, audio visual gunakan hati-hati, jangan sampai ternyata beliau itu melalaikan tanya. Saya setuju dengan mengurus anak kecil gitu Bu. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega. Karena jujur kan, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir Pak kalau saya salah langkah. Saya temukan ternyata dan itu lumrah Bu, biasa ada waktu khusus yang akan kita awaskan, terus ada hal lain waktu kita khawatir istilahnya pengimbasan mungkin Bu ya. Yang penting Ibu teman-teman yang sudah dilatih akan melatih Ibu yang sudah merasa lega. Sesi pertama itu dari yang sudah Ibu rencanakan tepat waktunya bagi beliau. Kira-kira komitmen apa Iya, nah, wah bagus ya Pak.
Mudah-mudahan Bapak juga bisa bagaimana cara trik mengajak teman-teman kan di sini berarti. Jadi saya Saya lihat komitmen bulan hal itu Pak, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Ya, mudah-mudahan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Pak. Terlaksana dengan baik ini rencana ya pun saya merasa senang mendengar. Oke, syukurlah Pak. Sudah merasa lega belum dari yang sudah Bapak rencanakan tadi? Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Itu juga masih dalam pikiran saya Pak ya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan Pak, dan saling berkolaborasi bagaimana menciptakan pembelajaran yang baik. Ada jalan terbentang ke depannya saya. Nah, ke depannya menang dari saya akan berkolaborasi untuk berencana pelatihan. Itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Nah, semoga dapat segera moral dari teman sejawat, dapat bekerja dengan mudah-mudahan saya lukis dulu, Bu, untuk tenang tanpa sekolah rasa tidak nyaman ya. Nanti kepala sekolah membuat rencana. Amin. Terima kasih Bapak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi siswa kita. Kira-kira ada lagi dukungan yang Bapak perlukan untuk melakukan komitmen tersebut? Setelah percakapan ini, dalam pikiran saya bersemangat membutuhkan dukungan mengajar di masa depan anak mengajar dari sekolah lain. Ya Pak. Ya maaf Pak, kebetulan saya masih ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ya Pak, ruangan saya. Oh iya mengajar, Bu. Kebetulan kita juga melalui kepala sekolah kita sudah akan mencari, Bu. Terima kasih Bu. Selamat kembali bekerja. Semangat ya Bu ya. Bersedia menjadi guru. Terima kasih Bapak. Salam sehat dan bahagia. Wow, Bapak keren sih, itu yang bagus sekali Pak. Selamat siang Bapak. Semoga dapat segera terselesaikan. Bapak mempunyai waktu luang hari ini, hati yang tenang, tanpa disertai dengan rasa tidak nyaman Pak. Ada apa nih? Amin Bu. Ben, Ibu makasih. Sepertinya sekali untuk Ibu yang sudah tampak pada muka ya. Seperti kurang bersemangat, yang membuat saya tidak nyaman selama tidak seperti biasanya gitu loh. Untuk waktu mendengarkan, bagaimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu yang sudah gunakan untuk mendengarkan saya? Itu saya Jadi mengganggu Pak, sedikit sih Bu, sudah mengganggu sangat waktu lega Bapak. sekali rasanya. Ya, semoga kita nanti di antara kesibukan kita kerja berikan teladan ya masih sempat kok siswa komunikasi dengan teman. Tidak apa-apa. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Pak. Begini Pak, Iya Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak Jasuma bisa membantu saya? kebetulan saya iya dengan siswa nih Bu, untuk apalagi sekarang saya ada waktu luang nih Bu, kerja Bu, buat video pendek. Kira-kira apa Bu pelajaran bisa saya bantu ya? Terima kasih atas waktu Ibu. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Bu. Salam sehat dan bahagia ya Pak Bu ya. Coba Ya, terima kasih.